Kenapa kamu yang nggak makan? Seiring perkembangan zaman, profesi penambal panci atau patri seakan semakin hilang dari kota-kota besar. Pekerjaan ini memang semakin terpinggirkan karena memang masyarakat lebih banyak yang memilih untuk membeli alat masak yang baru dibandingkan dengan harus memperbaikinya. Namun di Jakarta ada masyarakat yang berjuang hidup menggeluti profesi sebagai penambal panci atau patri demi bisa makan setiap hari. Kondisi mah sekarang mah repot. Sekarang mah kompor-kompor udah jarang. Paling-paling keluar banyaknya ntar di waktu mau rarayaan seperti lebaran. Abbas Hidayat memulai rutinitas paginya dengan membiarkan cahaya matahari masuk lebih leluasa ke dalam kamarnya. Semata agar ruangan berukuran 2,5 kali 2,5 meter ini menjadi sedikit lebih terang. Sudah sekian tahun, pria kelahiran Tasikmalaya ini menyewa rumah bedeng di RT 4 RW 5 Tegalparang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tidak ada yang baru hari ini. Seperti hari kemarin, Abbas akan mulai menyusuri jalan lagi, berkeliling menawarkan jasa sebagai tukang tambal panci. Pekerjaan yang ringan sebenarnya, namun menjadi berat karena semakin sedikit orang yang membutuhkan jasanya. Abbas datang pertama kali ke Jakarta sekitar tahun 1967. Awalnya, ia ikut temannya mengerjakan talang untuk atap rumah yang dulu banyak terbuat dari seng. Dari situlah Abbas mulai belajar mematri. Namun lama-kelamaan, atap seng sudah mulai ditinggalkan orang. Abbas pun berpindah mematri perabotan rumah tangga. Puluhan tahun menjadi tukang patri, kiamat kecil menerpa profesi Abbas. 30 itu? 30. Saya 20 boleh nggak? Ya, insya Allah lah. Pada awal tahun 2000-an, para ibu rumah tangga dan pemilik warung mulai meninggalkan kompor minyak tanah dan beralih ke kompor gas. Sejak itulah Abbas kehilangan banyak pelanggan. Kondisi mah sekarang mah repot. Sekarang ya, sekarang mah nyari kerjaan ya yang itu kompor-kompor udah jarang. Ada sih masih ada, cuman paling-paling keluar banyaknya tadi waktu mau rarayaan seperti lebaran. Panci masih banyak panci, cuman aluminium nggak bisa dipatri, kalis gitu nggak nempel. Dan kecuali kalau stainless, alhamdulillah kalau stainless, tembaga kuningan masih bisa gitu. Masa mendang-dang dulu kan tembaga, bangsa kuningan bisa. Abbas sudah berupaya menyiasati dengan memperluas jangkauan jelajah, namun tetap saja sulit menemukan orang yang membutuhkan jasanya. Sekali mematri, Abbas biasanya tidak mematok harga. Kadang ia diupah 10 atau 20 ribu rupiah, tergantung besarnya lubang yang ditambal. Udah bang, bagus nih bang. Orangnya ramah, baik, pendiam, dan paling sabar. Bagus sih, kualitasnya bagus. Bisa dipercaya deh. Dan murah. Kasihan aja udah tua pertamanya.
terus kan nggak banyak keluarga di sini gitu. Ya udah kasihan aja deh. Udah lama, udah puluhan tahun dia tinggal di sini. Ya nyordel keliling. Wah hasil sordelan sih bagus, ya rapi. Harganya ya murah emang, 20.000 paling tinggi. Keuntungan dari mematri dipakai Abbas untuk kebutuhan makan sehari-hari dan juga membayar uang sewa rumah bedeng sebesar Rp350.000 per bulan. Jika masih ada sisa, ia kirimkan untuk istri dan anak-anaknya di Tasikmalaya. Bertahun-tahun meniup bara hingga melekatkan besi, tubuh Abbas semakin tergerus. Kondisi kesehatannya juga sudah tidak seperti dulu. Tubuh yang dimakan usia membuatnya tak bisa berlama-lama di jalanan. Sebelah matanya juga sudah lama pudar dan hanya mengandalkan mata kanan untuk melihat dan beraktivitas. Hari bapak mah tadinya sakit ini pinggang, jatuh dari pohonan. Bapak mah lagi nggak punya kayu bakar waktu itu, ya terpaksa naik. Ini cuman remeng-remeng. Ya kalau ini ya mungkin udah lamur gitu. Dikarenakan tadinya banyak kerja talang rumah jadi pantulan panas matahari pantulan dan keringat masuk rupanya jadi asap dari ini masuk ke mata. Meski di Jakarta hidup sendirian, Abbas sebenarnya memiliki 6 orang anak di Tasikmalaya. 2 diantaranya masih bersekolah dan menjadi tanggungannya. Abbas tidak tahu sampai kapan ia akan bekerja mematri. Pedagang mie ayam yang dandangnya bocor atau pengendara sepeda motor yang knalpotnya bolong tidak setiap hari ada. Tapi Abbas percaya rezeki manusia tidak akan putus selama hayat masih di badan. Kemauan mah mau umroh kayak mau haji, kalau kemauan mah kan tidak tercapai cita-citanya, baru cita-cita doang gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan aja dah ke depannya ada itu kalau masih ada umur. Ya pada bahasanya kan orang tua mah, biar saya yang gak makan daripada anak gak makan. Teknologi semakin memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat modern. Namun, di saat yang bersamaan, kemajuan teknologi juga menggerus sebagian aktivitas dan mata pencarian masyarakat. Salah satunya, aktivitas yang mulai langka yaitu jasa reparasi payung keliling di kota besar. Tim Berbuat Baik bertemu dengan salah satunya di kawasan Pejomprongan, Jakarta Pusat. Tidak ada yang berubah dengan kondisinya sejak dulu, namun dengan perkembangan teknologi dan juga zaman, keberadaannya seakan semakin terpinggirkan. Ya pada bahasanya kan orang tua mah, biar saya yang gak makan daripada anak gak makan. Sekitar tahun 1980-an, Sampan meninggalkan kampungnya di Indramayu, Jawa Barat untuk mengadu nasib di Jakarta. Pekerjaan awalnya adalah menjadi penarik becak. Namun kemudian, pemerintah DKI Jakarta memutuskan menghapuskan keberadaan becak. Sampan pun mau tak mau harus beralih profesi. Narik beca ya ada 7 tahun lah. Ya kan beca habis kan saya ini ikut ini aja nyarbis payung itu. Kenapa milih payung saat itu, Pak? Yang bisa cepet di ini. Jadi seperti
Enggak kayak semacam lain-lainnya, pelajarannya lama lah. Dan inilah pekerjaannya sekarang. Harinya dimulai dengan menyusun payung-payung yang sudah tidak utuh lagi dan diikat menjadi satu. Payung-payung yang rusak ini nantinya akan dipreteli untuk diambil bagian-bagian yang masih bisa dipakai. Sampai hari ini, sepanjang yang bisa ia ingat, Sampan sudah menjadi tukang servis payung selama 35 tahun. Sampan tinggal di rumah bedeng di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat. Dahulu pekerjaan ini masih lumayan menjanjikan. Namun kini hidup Sampan setiap hari dipenuhi dengan ketidakpastian. Pekerjaan tukang servis payung nyaris tak diperlukan lagi oleh sebagian besar warga Jakarta. Saat ini, harga sebuah payung bisa lebih murah daripada harga makanan di kaki lima. Orang pun lebih memilih membeli payung baru dibandingkan memperbaikinya jika rusak. Namun, Sampan tak punya pilihan. Keterampilannya hanya ini. Mau tak mau, ia harus tetap melakoni pekerjaan langka ini. Dulu sih memang ramai Pak. Sekarang yang agak kesulitan sekarang ini sekarang. Mungkin payung sekarang merusak dibuang kan, enggak di ini. Memang payung harganya enggak seberapa sih, murah. Tapi ya orang kerjaannya udah nggak ada lagi, jadi kayak terpaksa itu aja udah jalanin terus. Prinsip utama bagi Sampan selama kakinya masih bisa melangkah, pantang baginya untuk menyerah. Apalagi di usianya yang menginjak 65 tahun kini, Sampan masih harus menanggung hidup 2 orang anaknya yang tinggal di Indramayu. Dalam sehari, Sampan bisa mendapatkan 50 hingga 70 ribu rupiah. Uang sebesar itu biasanya habis untuk makan sehari-hari setelah disisihkan untuk membayar sewa kontrakan sebesar 300 ribu rupiah setiap bulan. Penghasilan yang tak menentu membuat Sampan sering tak mampu membayar sewa kontrakan. Ia bahkan pernah menunggak hingga 2 bulan. Beruntung pemilik rumah tidak sampai mengusirnya. Sempat kan, ya sempat tapi nggak apa-apa ntar ini bulan lagi yang itu lagi sampai bayarnya bulan puasa itu sempat 2 bulan. Tapi nggak diusir sama yang Enggak diusir. Nggak mampu membayarnya kontrakannya. Dan itu lebih mahal, Pak? Yang kalau yang udah tembok paling 700, ada yang 1 juta gitu. Ya saya nggak nguper buat. Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin itu, nggak bayar gitu udah. Setiap hari, Sampan biasa menjajakan jasanya di pasar tradisional yang sempit hingga jalan besar di penjernihan Bendungan Hilir. Menyusuri sela-sela gedung bertingkat di Jakarta, hingga di sepanjang rel kereta listrik di daerah Petamburan, Jakarta Pusat. Jika beruntung, ada saja orang yang membutuhkan jasanya. Seperti Sarah dan Sri Mulyani. Makasih ya Pak. Ya karena kadang pada terlepas jari-jarinya. Terus kalau misalkan beli kan sayang, masih bagus. Mendingan kita servis aja. Ya murah sih, cuma 10.000. Ini baru ini payung saya rusak. Rusaknya apa? Kena angin banyak yang make Om.
10.000. Ya, termasuk murah Om. Maaf ya Pak. Pak. Sampan bersyukur hari ini ada rezeki untuk makan. Menjelang siang, Sampan tiba di lokasi tempatnya sering beristirahat barang sejenak. Di sini biasanya ada saja 1-2 orang yang mendatanginya untuk mereparasi payung. Dan kebetulan payung Zainal juga rusak dan perlu diperbaiki. Belum pernah, baru kali ini Pak. Ini tadi ngepas dia Ini kan pas musim hujan, kebetulan kok payung saya ini kan pentulnya kok ada masalah di daerah jerujinya gitu. Pas beneran dia bapaknya makan gitu. Setelah saya cek tadi bagus Pak, memuaskan itu. Menjelang siang perjalanan Sampan baru setengahnya. Biasanya menjelang maghrib ia baru akan pulang ke rumah bedengnya. Selama hari masih terang, Sampan optimistis masih ada orang yang membutuhkan jasanya. Ya kalau capek sih memang merasa capek, tapi ya apa, kalau saya itu sebenarnya sampai di pikiran saya pantang menyerah itu, soalnya kan kasihan anak-anak itu masih belum bisa ini. Tapi ya kalau anak yang di kampung mah anak laki namanya, kalau ada orang nguliin di sawah dia. Kalau yang perempuan ini yang kasih, ya ini belum tentu, nggak tahu ini sampai kapan juga. yang penting berusaha dulu, Yang Pak, penting ya berusaha, jadi gimana cara ininya. Ya memang sih jalan tuh dok, namanya orang udah tua ya, kaki-kakinya kurang kuat lah jalannya. Sampan menyadari suatu hari nanti kaki tuanya akan semakin melemah dan tak kuat lagi melangkah. Seperti halnya pekerjaan yang semakin tergerus zaman dan tidak dibutuhkan lagi. Tapi ia belum ingin berhenti. Sekecil apapun, Sampan yakin rezekinya masih mengalir. Selama Tuhan masih menurunkan hujan, itu mungkin membuat beberapa orang teringat pada payung lamanya yang rusak dan perlu diperbaiki. Itu yang paling kuat Mbak Wong. Mau bencah telu. Data BPS mencatat pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16%. Angka ini berkurang sekitar 1,38 juta orang dibandingkan pada September 2021. Dan kisah berikut ini adalah tentang perjuangan hidup seorang penjual tusuk sate di Magelang, Jawa Tengah, yang bukan tidak mungkin profesinya tersebut akan hilang dan juga tergantikan. Kabut masih menyelimuti di kaki Gunung Sumbing. Tapi bagi Slamet, perjuangan sudah harus dimulai. Pria berusia 60 tahun ini adalah pembuat tusuk sate. Setiap 1 minggu sekali, Slamet harus menebang pohon bambu di kebun milik tetangga yang berjarak sekitar 200 meter saja dari rumahnya di Dusun Bringasan Kidul, Desa Pasangsari, Kecamatan Lindusari, Kabupaten Magelang.
diizinkan menebang bambu di kebun orang, ia harus membayar Rp40.000 per batang. Pernah nggak Pak mau nebang tapi nggak ada uangnya, nggak ada modalnya? Utang tembung. Utang dulu. Utang. Boleh Pak? buat Boleh nebang? utang. Kono melas karo kene rada modal utang. Nanti begitu dijual sudah dibayar lagi utangnya. Lebih sering utang apa lebih sering bayar sendiri Pak? Sering utang. Kata tahu modalnya katanya kalau anaknya disanggup sekolah. Ya. Saya katanya harus jajan anaknya gue loh. Anak untung. Yang gula yang siji. Tulang punggungnya Bapak aja. Setelah ditebang, batang bambu dipotong sesuai ukuran menjadi 20 atau 24 cm. Biasanya Pak Slamet dibantu anak keduanya, Muhammad Usup, yang berusia 25 tahun. Sejak kecelakaan motor tunggal 1 tahun lalu, Usup keluar dari pekerjaannya di perusahaan di Yogyakarta. Kakinya patah dan belum sembuh sempurna. Ia hanya mampu mengerjakan pekerjaan ringan yang bisa dilakukan di rumah. Sementara Uswatun, anak pertamanya, mengalami gangguan mental karena sakit saat kecil. Sementara anak bungsu mereka, Hoirul Umam, masih bersekolah di bangku SMA. Membuat tusuk sate jauh dari kata mudah. Cuaca menjadi penentu. Potongan tusuk sate yang selesai diiris tipis harus dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari. Jika sedang musim penghujan, mereka terpaksa mengeringkan tusuk sate di atas tungku perapian dapur yang memakan waktu lebih lama. Alhasil butuh waktu hampir 1 minggu untuk membuat 1000 tusuk sate. Perjalanan Slamet dan Musona mendapat rupiah dari tusuk sate begitu panjang. Setelah siap, Slamet harus menempuh perjalanan 1,5 kilometer ke desa seberang hanya untuk menjual tusuk sate. Tentu dengan berjalan kaki dan medan yang tak main-main untuk menjajakan 2.000 tusuk sate demi mendapat Rp8.000. Kayak gini. Rekasane koyo ngene iki nggih. Oleh duit sepiro? Ya ampun Pak. Ya. Seharusnya jika laku terjual, Slamet bisa membawa pulang Rp8.000 untuk 2.000 tusuk sate yang dijual. Namun kenyataan tak seindah keinginannya. Tusuk satenya belum tentu habis terjual. Tak terhitung sudah berapa kali Slamet terpaksa menukar tusuk satenya yang tak laku dijual dengan sayur-sayuran untuk bahan memasak di rumah. Terima kasih ya Bu. Namun, segala kesulitan dan beratnya rintangan yang dihadapi keluarga Slamet dan Musona tak menghalangi mereka untuk terus berjuang. Hari demi hari dijalani mencari rezeki dari tusuk sate, sebuah pekerjaan yang mulai ditinggalkan kaum muda, bahkan di kampung mereka sendiri. Itu yang paling kuat Mbak Wong. Mau pencah telu. Bapaknya matul tetangga niku bantu ngarit kan ini gede tak nambah anak-anak. Sama Allah muga-muga paling kuat. Sabar, muga paling sabaran. Itu aja doanya. Malam sholat. Amin pasti ya. Tuhan
Tuhan tak pernah meninggalkan umatnya yang tekun bekerja keras. Setiap kerikil di hidup pasangan pembuat tusuk sate ini berhasil dilalui dengan ikhlas meski tertatih-tatih. Namun, tentu menjadi impian mereka berdua memasuki masa senja yang sejahtera bersama anak-anak.